Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Ini video yang ketiga ya, dimana kemarin saya udah nunjukin ada relay yang hidup, tapi lampu indikator on-nya mati. Artinya amplifiernya bagian power supply ini aktif gitu. Artinya dia mau hidup, tapi nggak kelihatan aja di indikator power on-nya. Kemungkinan kemarin kan kerusakan terletak pada bagian LED. Jangan-jangan LED-nya ini putus. Untuk ngecek LED-nya putus apa enggak, ya kita pakai avometer digital teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mau coba lihat dulu tegangan yang masuk ke LED ini ada apa enggak. Tegangannya masuk di sini teman-teman. Tegangannya masuk di kaki yang ini dan di kaki yang ini. Ini gabung nih kayaknya nih. Ya ini sama ini. Jadi saya mau tes pakai avometer digital. Setelah saya colokin ke arus listrik 220 volt amplifiernya, ada nggak tegangan yang ada di situ? Kalau nggak ada tegangannya, artinya ya nggak ada arus listrik yang masuk ke sini. Berarti nanti kita cek jalur yang masuk ke sini, berhenti tegangannya ada di mana. Saya colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Habis itu saya hidupin. Kipasnya tadi muter sebentar ya. Terus relaynya juga udah bunyi, tapi LED-nya nggak hidup. Sekarang baru kita ambil avometer digital teman-teman. Kita kasih skala 200 volt DC. Terus kita cek di dua kaki yang saya tunjukin tadi teman-teman. Nggak ada tegangan di sini. Coba kita balik. Ada tegangan kecil banget, 0,2 volt. Sekarang coba saya matikan ya. Saya matikan. Hilang tegangan 0,2 volt tadi. Sekarang saya hidupkan. Tegangannya cuma ada 0,2 volt. Saya turunin ringnya ya. Tuh 0,19 volt yang masuk ke sini. Sekarang saya mau uji coba menggunakan LED. LED ini masih bagus. Sekarang saya cek pakai avometer digital ya. Kita bakal bisa ngelihat bahwa LED-nya ini hidup tuh. Nyala ya warna merah. Gini deh. Biar kelihatan dari depan. Gak seberapa kelihatan karena lightingnya hidup. Tuh, kelihatan lah ya teman-teman. LED ini saya mau colokin langsung ke soket atau ke kaki LED yang tadi saya ukur pakai avo. Langsung saya tes. Kurang lebar. Nggak hidup. Nggak hidup. Memang nggak ada tegangan yang masuk ke sini teman-teman. Kalau gitu saya mau bongkar atau mau cek jalur yang masuk ke sini. Tadi nggak kelihatan ya. Ini posisi udah on ya. Sekarang saya tempelin LED-nya ke sini. Nggak hidup. Saya balik. LED-nya nggak hidup juga. Oke, nggak hidup. Nggak ada tegangan yang masuk ke sini teman-teman. Saya mau cek jalurnya dulu ya.
Ini kalau misalnya kita perhatikan jalur dari LED indikator power on yang ada di atas saklar, dia dapat tegangan dari equalizer yang ini teman-teman. Nah, equalizer itu dapat tegangan dari PCB yang ini, yang paling bawah. PCB apa nih? Ini untuk channel A dan channel B untuk musik, untuk musiknya ya, bukan untuk vokal, bukan untuk mikrofon. Nah, yang untuk musik ini dapat tegangan dari mana? Kalau kita urutin kabelnya, ini ada kabel ya, kabel yang masuk ke PCB. Terus kabel ini kalau kita urutin, dia masuk ke sini teman-teman, masuk ke PCB ini nih, masuk ke PCB ini, plus main ground. Ini kabel audio, bukan ini ternyata. Coba kita cari sumber tegangan yang masuk ke sini. Kita cari sumber tegangan yang masuk ke PCB ini teman-teman. Nah nih, ini tegangan 15 volt, ada petunjuknya, plus 15 volt, minus 15 volt, ground, oke, LR gitu ya. Nah, ini nyambungnya ke sini, ke PCB selanjutnya dan selanjutnya. Yang kita pengen tahu, jalur tegangan yang masuk ke PCB tone control yang ada di depan ini mana dari power supply gitu. Power supply-nya ini. Output dari power supply output dari power supply itu cuman ada kabel yang ini aja teman-teman. Nah, berarti inilah kabel output tegangannya. Kemudian dari sini masuk ke papan ini, terus didistribusikan deh. Didistribusikan ke seluruh papan PCB. Untuk ngeceknya kita lihat ya. Ini apa nih? Ini ada soket, 2 buah kabelnya. 2 buah kabelnya dia masuk ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ya. Bentar. Yang ini audio, yang kabelnya 3. Tapi yang 2 saya nggak tahu ini apa, nggak ada deskripsinya. Kalau misalnya kita ngelihat yang kaki bagian depan sini, soket yang saya lepas kabelnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaki. Bener nggak? Yang ini 6 kaki. Berarti petunjuk yang ini itu untuk soket yang ini teman-teman. Sedangkan yang 2 kita nggak tahu apa itu. Saya pasang dulu ya. Saya akan cari tahu tegangannya masuknya lewat mana. Bisa jadi lewat 2 kabel yang ini. Yang jelas output dari power supply kabel yang ini teman-teman. Ini harus saya cek dulu tegangannya berapa volt. Ada nggak tegangan 15 voltnya di sini. Colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Kemudian saklarnya nyalakan. Relaynya ada bunyi. Sekarang kita ambil ohmmeter digital, pakai skala 200 volt DC. Kemudian groundnya kita taruh di body ya. Seandainya memang groundnya power supply nyambung ke ground body, kalau enggak bisa juga dipakai buat ngecek teman-teman. Tapi karena ini ohmmeter digital jadi aman kita ngeceknya kalau misalnya terbalik. Sekarang cari ground deh. Groundnya coba di body dulu ya. Saya taruh di body.
Terus saya cek satu persatu kakinya, ada tegangan nggak. Atau jangan-jangan memang nggak nempel ke body groundnya, akhirnya nggak muncul tegangannya. Saya mau cari groundnya dulu ya teman-teman. Minimal kaki negatif dari sebuah elko. Saya tadi ngelihat groundnya itu kaki nomor 2 dari ujung sebelah kiri. Jadi saya mau cek di situ ada nggak tegangan. Yang gedenya adalah 15 volt. Saya colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Oke, relaynya ada bunyi. Ini ground. Saya ukur satu persatu. Ada nggak tegangannya? Tegangannya 0,5 volt. Nol koma tiga, 0,2. Nggak ada tegangannya teman-teman. Apa karena belum dipasangin kerangkaian? Mungkin dia pakai sistem protect. Sekarang saya pasang kerangkaiannya ya. Terus saya cek di bagian yang lain. Mungkin kalau dicek langsung kayak gini dia nggak mau. Nah kayak gini. Terus coba kita cek tegangan di kaki mana ya? Di kaki sini deh. Yuk kita cek tegangannya, kira-kira ada enggak ya? Sekarang relay udah bunyi. Oh ya, groundnya saya ambilin di ground output speaker aja ya, kan sama. Saya lihat tegangannya ada apa enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Dan enggak ada tegangan loh teman-teman yang masuk ke tone control atau rangkaian-rangkaian yang lain. Adanya cuma 0,2 volt. Power supply-nya masih dalam keadaan yang nggak baik-baik aja nih. Teman-teman, saya nemuin tegangan 40 volt di jalur 15 volt. Tepatnya itu adalah kaki IC. IC atau transistor nanti saya cek ya. Saya mau ambil minusnya dulu, minus di sini. Ini ada kaki tengah. Dia bertegangan minus 41 volt. Kaki yang selanjutnya nggak ada tegangan. Kaki yang satu lagi nggak ada tegangannya. Jadi seolah-olah tegangannya itu cuma standby aja di kaki yang tengah sebesar itu tadi 41 volt. Ini dia. Tapi pas dia udah ngelewatin resistor, tegangannya tuh jadi 0. Resistornya 2K2. Dan ini adalah Zener 15 volt. Terukur 0,3 volt. Saya mau cek resistornya teman-teman. Bener nggak resistor ini memiliki resistansi sebesar 2K2 atau 2200 ohm? Kita cek ya.
kok malah nggak kelihatan, seolah-olah kayak short. Apa baterainya habis? Ntar ya. Saya malah dapetin tegangan nih. Kok jadi kayak gitu? Mana ada resistor minus? Ntar teman-teman, saya cek lagi ya. Ini resistor nih. Tuh. Malah keluar tegangan. Kalau gitu saya mau lepas aja deh resistornya. Resistornya itu resistor yang ini, teman-teman. Resistornya tuh resistor yang ini. Nih. Ini ada 2 buah IC. Nggak kelihatan ya. Ini ada 2 buah IC atau transistor. Tipenya beda. Yang ini C273, yang ini A940. Yang ini disambungin sama resistor dan zener 5 volt. Artinya ini adalah IC yang mengontrol atau transistor yang mengontrol tegangan 5 volt. Dan yang ini disambungin ke resistor 2K2 dan dioda zener 15 volt. Artinya ini yang menghasilkan atau mengontrol tegangan sebesar 15 volt. Yang ini nggak panas sama sekali, tapi yang ini panas. Nah, yang ini artinya aktif, sedangkan yang ini enggak. Saya mau cek 3 buah komponen ini. 1, transistor atau IC ini, kemudian yang kedua resistor, yang ketiga zener. Dari 3 buah komponen yang saya lepas, ternyata resistor yang saya ukur tadi di onboard itu nggak nunjukin angka yang jelas. Begitu saya lepas, ternyata resistor itu patah kakinya, teman-teman, karena berkarat seperti ini. Ukurannya adalah 220 ohm atau 2K2. Ini akan saya ganti. Kemudian ini ada dioda zener 15 volt. Coba kita ukur zenernya ini putus apa enggak, atau short apa enggak. Oke, keluar angka ya. Sekarang saya balik. Nggak keluar angka, artinya zenernya masih bagus. Kemudian yang ini transistor atau IC, kita cek. Oke, satu sisi nyambung ya. Kalau dibalik enggak, artinya dia enggak short. Tadi gimana nih? Gini ya. Kalau memang ini transistor, yang kaki kiri ini basis, berarti yang ini kolektor. Iya, ini emitor. Oh, ini transistor, teman-teman. Transistor. Ini basis, kolektor, emitor. Oke. Sedangkan kalau dibalik nggak korslet atau nggak short. Oke. Transistor masih bagus. Jadi resistor yang 220 ohm ini atau 2K2 ini bakal saya ganti. Resistor yang ukurannya 2K2 tadi udah saya ganti. Sekarang saya mau tes. Kira-kira keluar nggak sih tegangan 15 volt itu? Kita pakai avometer digital ring 200 volt DC. Ini saya taruh mana ya? Taruh di dalam situ, nanti ada bias pengukuran. Saya taruh luar aja deh, kayak gini ya, teman-teman. Ini kaki minus yang luar sini ya, sini. Dan kaki plus 15 volt tuh di sini. Sekarang
saya colokin ke arus listrik 220 volt amplinya. Oke, relaynya udah bunyi. Sekarang kita cek tegangannya ada nggak. Wah, ada guys. Nih di sini ya, 13,8. 13,8. Bukan 15 volt ya? Bukan 15 volt. Tadi kan nggak ada tegangannya di sini teman-teman. Tegangannya nggak ada sebesar 13,9 volt nih. Kalau di tengah ini tegangannya 40 volt memang. Oh bukan. Kalau di tengah tegangannya sekarang minus 25 volt, nggak kayak tadi ya 40 volt. Tuh kelihatan ya bedanya ya. Sekarang begitu udah masuk ke dioda 15 volt, tegangannya jadi 13,9. Oke, sekarang saya mau coba rakit semua kabel-kabelnya. Kira-kira bisa hidup nggak dia. Bismillah, saya colokin ke arus listrik 220 volt ya. Udah saya pasang kabelnya tadi. Lampu power on-nya tetap belum hidup teman-teman. Meskipun tegangan 15 voltnya atau 13,5 voltnya itu udah keluar, tapi memang belum hidup. Nah sekarang IC-nya udah terasa hangat nih, atau transistornya udah terasa hangat, nggak kayak sebelumnya dingin banget. Sedingin apa teman-teman? Masih belum on ya lampu LED-nya, LED indikatornya. Tapi minimal kita udah bisa tahu bahwa ada resistor yang putus di situ dan udah kita ganti. Sekarang tegangannya keluar. Teman-teman, video ini udah panjang dan belum selesai pekerjaan kita di video kali ini. Kita bakal lanjutin lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.